ngeduluin program lo hebat banget lo untuk seluruh warga Jawa Barat. Tolak deh. Iya. Wih, Itu kenapa nih? cuma apa ya? Pungli mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan desa. Nah, ini keadaan suasana kalau pagi di namanya saya bilang Sawang Kaperi, tempat penampung pengaduan warga. Ibu dari mana? Habis dari Tangerang. Sebentar tuh, makanya dari Tangerang jauh. Ibu dari Tangerang maksudnya mau apa? Kan wilayahnya beda. Iya. Ha-ha. Pak, saya Depok, Wih. Pak. Sebentar dulu, saya satu-satu. Wilayah masalahnya apa? Nggak ada Pak. Ya sebentar. Siap. Ibu masalahnya apa? Sertifikat. Sertifikatnya Orang tua kenapa? Nggak ada, tolong dong Pak. Oh, saya siapa? Mbak Irin. Oh, udah, nanti sertifikat nanti sama Pak Wali Kotanya saya beresin. Ya. Saya dari Jakarta, Pak. Ibu apa sebentar dulu? Waduh. Ibu dari Jakarta apa? Sibuk banget nih ya. Pak Deddy sibuk banget cuy, dikerumunin ibu-ibu nih ya. Pekerjaan sama apa? Pekerjaan nggak ada. Di sini juga banyak yang kurang kerjaan. Ibu dari mana? Saya dari Cianjur Bapak. Masalahnya apa? Udah. Belum ada ini. Maksudnya gimana maksudnya? Pengen bantuan dari Bapak supaya Ibu ya, sebentar dulu. Polis Bumi Putra. Ya, Bapak kalau ngomong kameranya matiin ya. Nah, Hmm. oke. Mohon, Ya, polis. Jadi nanti diurusin, ada pengacara yang ngurusin, atau nanti dibantu oleh Pak Bupatinya Om Jen. Kalau itu ada bupatinya. Ibu dari mana? Cianjur. Masalahnya apa? Ini Ibu di sini. Ibu geser dulu ke sana. Ibu. Waduh, kayaknya ya saking sibuknya Kang Deddy Mulyadi sampai susah ya buat ngobrol dengan warga sekitar gitu. Karena semuanya pada ngomong ya cuy. Geser dulu ke sana. Nah, ini masalah-masalah ini kenapa terjadi? Karena para pemimpinnya tidak buka pengaduan. Kalau bupatinya buka pengaduan, wali kotanya buka pengaduan, kepala desanya buka pengaduan, itu bisa selesai, tidak numpuk di sini. Alamatnya Kecamatan Ibu sebutin Ciranjang. aja. Oh, iya. Ibu namanya siapa? Ibu Aas, Kecamatan Ciranjang, Desa apa? Desa Sukaluyu. Sebentar jangan lihat. Kan Iya, saya iya. jadi aneh kalau Oh, iya, orang iya. nama alamat sendiri harus lihat catatan. Yes, Ibu namanya yes. siapa? Ibu Aas, Nah, terus alamatnya Ciranjang. Ciranjang. Desa Sukaluyu. RT. RT 1 RW 6. Oke, kepala desanya siapa? Kepala desanya lupa lagi. Nah, kan gimana? Ya ampun, minta tolong kepala lagi, desanya Bapak. nggak- Kenapa sama kepala desa sendiri lupa? Apa ibu nggak tinggal di situ barangkali? Tinggal di situ. Ini Kenapa alamatnya. tinggal di situ? Enggak. Kenapa tinggal di situ? Kok ibu sama kepala desa nggak kenal? Ya nggak mungkin. Ibu warga di situ sama kadesnya nggak tahu. Ya nggak tahu memang Pak. Nggak tahu. Oke, bupatinya siapa? Bupatinya nggak tahu juga. Ya ampun. Bahaya. Ibu ikut pemilu nggak? Ikut. Kenapa kan ibu ikut pemilu ada nama yang dipilih? Kan? Makanya bisa jadi ibu ini nggak tinggal di rumahnya. Dia tinggal. Tapi ya repot juga ya cuy, kan ibu ini udah tua gitu ya. Mungkin ingatannya sudah mulai berkurang gitu kan cuy. Sehingga dia lupa untuk nama bupatinya. Tapi masa sih kepala desanya nggak tahu ya cuy? Ya sebentar dulu, ibu masalahnya apa? Makanya Bu, ibu warga negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur. Makanya harus peduli. Artinya harus peduli bagaimana sama kepala desa nggak tahu, sama Nah, bupatinya nggak tahu. Ah. Artinya ibu nggak peduli. Nah, giliran susah baru butuh. Ya kan? Ya kan ibu datang ke saya pun hanya butuh aja kan? Iya kan? Iya betul. Cirinya apa? Yang saya bukan ini ya. Selama ini apa sih dari pengaduan ini? Kalau pengaduan belum terpenuhi nanti ngomong di media sosial kemana-mana. Tapi giliran sudah terpenuhi dia 1000 bahasa nggak pernah ngomong di media sosial. Oke, nggak ada masalah. Iya lagi ya guys, bener banget ya guys. Kayak misal kata ada masalah kita koar-koar di media gitu ya cuy. Tapi ketika masalah itu udah beres, kayaknya sunyi-sunyi aja ya. Nggak ada koar-koarnya gitu ya katanya Kang Deddy Mulyadi ini. Kewajiban sebagai gubernur. BPJS-nya harus dibayar 1.200.000. Ini yang saya maksud. Kalau desanya bikin kegiatan seperti ini, maka 1.200.000 itu bisa dibayarkan oleh desa. Kalau desanya nggak mampu, nggak kuat 1.200.000 karena iuran, bukan iuran ya, rereongan warga yang 1.000 dikumpulin. Nah itu tujuannya long seperti ini. Oh. Dikumpulinnya di RT, di RW. Ini loh guys tujuannya Kang Deddy Mulyadi yang minta 1.000 itu ya buat dikumpulin.
Tujuannya buat ngebantu orang-orang yang nggak mampu ini ya, buat bayar kayak salah satunya BPJS itu ya cuy. Tahu di desa terserah. Tuh, Nanti dikumpulin kalau di desa tidak RT mampu atau bayar segitu, RW ya. mampurnya 200. Nanti tinggal WA ke pengaduan kabupaten. Nanti ditolong. Kalau di kabupatennya nggak mampu, nanti gubernur. Jadi tidak tiap hari numpuk di gubernur. Bukan. Kalau saya sih bagus, tiap hari banyak amal seperti ini. Duit saya dipakai terus buat bantu warga. Tapi menunjukkan bahwa fungsi kepala desa, fungsi camat, fungsi bupati, wali kota tidak berfungsi. Buktinya warga langsung datang ke gubernur padahal ada pemerintahan yang lebih bawah. Nah itu ya guys, bener banget ya cuy yang dibilang Kang Deddy Mulyadi. Kan tujuannya ada yang di atas turun ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Tujuannya apa? Supaya yang butuh bantuan ini nggak jauh gitu. Kayak misal kata nunggu gubernur. Wah, nunggu berapa lama ya cuy? Iya kalau kesana, kalau nggak kesana karena saking kesibukannya kan repot ya cuy. Tapi kalau misal kata ada kepala desa, ada RT nih yang lebih deket nih ya. Terus kalau misal kata RT terus ke kepala desa, itu kan udah ada apa ya, jalur-jalurnya gitu loh untuk dipermudahnya gitu loh. Tapi kalau langsung ke gubernur ya bener banget yang dibilang Kang Deddy Mulyadi tadi ya, kayak mereka tidak berfungsi kan gitu guys. Kan sayang banget ya cuy. Ya udah nanti diberesin ya. Bu, masalahnya apa? Masalahnya yang di Parung Panjang itu Pak, yang warung apa sih tambah sama PT ditutup. Oh, sampai terus? katanya 3 bulan. Iya. Terus ibu-ibu pada ngomong sama saya. Terus? Katanya kamu katanya orang Subang. Katanya, Terus? gitu. Kenapa katanya ini katanya bisa ditutup lagi? Pertanyaan saya, Bu, kenapa oleh gubernur ditutup? Kan warganya tiap hari ada meninggal ketabrak truk. Ya, terus itu. Terus tiap hari orang ribut, macet, protes ke gubernur. Oleh gubernur ditutup dulu, gubernurnya lagi bangun jalan beton. Jalannya diinjekin lagi. Kenapa? Masalahnya apa? Kan cuci darah gratis. Ya betul. Masalahnya apa? Ekonomi lah. Udah pegang, jangan ngasih surat ke saya, ada timnya, ya. Ya, naon deui. Ya, Bapak apa? Ya ampun, dari sini kita tahu ya cuy, ternyata sesibuk itu loh cuy. Jadi seperti Kang Deddy Mulyadi ya. Coba dong bayangin cuy, kalau misal kata kalian di posisi Kang Deddy Mulyadi, kira-kira seperti apa sih rasanya pusing-pusingnya itu loh, ngurusin banyak orang gitu ya cuy. Itu belum satu Indonesia nih. Kalau satu Indonesia yang diurusin, waduh, gak kebayang deh cuy. Nah di video kali ini kita bakal mencari tahu ya cuy, mereaksi video-video yang lagi viral. Karena niat baik Kang Deddy Mulyadi yang barusan kita tonton bareng-bareng itu, ternyata ada salah satu ibu-ibu yang tidak setuju atau menjelekkan Kang Deddy Mulyadi ya cuy. Kira-kira seperti apa? Pasnya tonton sampai akhir ya cuy. Kita nggak hanya nonton videonya aja, tapi kita bakal mencari tahu juga menurut pandangan para netizen. Yuk tonton sampai akhir ya cuy. Kelaparan lu ya. Udah nggak bisa cokoy lu ya. Parah. Disuruh lu. Bikin program mengatasnamakan rakyat. Bantu Program desa lah, dana bantu desa rakyat lah apa. Sampai anak sekolah, buruh segala macam. Bahkan anak sekolah, lu mau pintain 1000 per orang. Ini yang dimaksud tadi itu kayaknya ya cuy, yang di video awal kita tonton bareng-bareng. Padahal tujuannya itu nggak lain buat mereka gitu kan. Yang dibilang Kang Deddy tadi kan, kalau misal kata udah terkumpul tuh dana itu dikasih ke RW atau RT atau ke kelurahan, ke desa gitu loh cuy. Nanti tujuannya dana itu buat orang-orang yang di sana yang lagi membutuhkan. Ya kali bakal ditarikin 100.000 per orang. Kan berat banget ya cuy. Kalau 1.000 kan kayak nggak begitu berat lah ya. Insya Allah kayaknya kita mampu semua gitu loh ya cuy. Ya coba kita lanjut ya. Buat mbak yang baik bahwa tidak Ini tanggapan dari Kang Deddy nih kayaknya. ada kebijakan gubernur nyuruh ngumpulin uang dari mulai anak sekolah, buruh bangunan, ASN Rp1.000. Tidak ada kebijakan itu. Yang ada adalah gubernur menghimbau pada seluruh jajaran pemerintah dari mulai RT, RW, kepala desa, kepala kelurahan, camat, bupati, wali kota untuk sama-sama membangun solidaritas sosial. Banyak orang yang rumah sakitnya gratis,
tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Wah. Tidak punya Tuh guys, nggak kebayang kan ya? Mau ke rumah sakit aja padahal rumah sakitnya udah gratis, tapi nggak ada ongkos. Nah, itulah kayaknya ya tujuan yang dimaksud Kang Deddy Mulyadi ya, untuk menghimbau, jadi bukan hal wajib gitu loh guys kayaknya ya. Sementara mbak-mbak ini salah paham kayaknya ya. biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta. Nah, masalah itu harus diselesaikan di tingkat lingkungannya masing-masing. Di tingkat RT, cari bendahara atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian setiap hari orang menyimpan uang Rp1.000 Nah kan, di kotak di depan rumahnya. Dulu saya menyebutnya beas jempitan. Kemudian disimpan di situ. Nanti kalau ada orang sakit, kemudian tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakitnya, maka orang yang mengelola uang itu bisa memberikannya. Dan setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA, sangat mudah. Dan kemudian di Bupati bisa mengkoordinir para ASN-nya. Nanti setiap hari di rumah dinasnya ada yang mengadu, maka dia bisa melayani ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya, maka bisa dibantu. Gubernur tidak akan mengambil uang itu dan tidak akan mengkolektifkan. Saya hanya mengelola dana operasional gubernur sampai hari ini yang tuh kan. Ya mana lah bisa ya Kang Deddy mau mengambil keuangan itu, orang dititipannya di RT, kita selesaikan kan katanya ya, yang dibilang kita dibuat bendahara orang siapa yang dipercaya gitu loh buat mengelola keuangan tersebut. Jadi bagaimana mungkin ya sesosok gubernur gitu loh mau ngambil uang itu, kan nggak mungkin gitu loh cuy. saya gunakan untuk layanan rakyat dan untuk layanan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka itu juga akan dikelola oleh bendahara yang ditunjuk oleh sekretaris daerah. Kemudian ada namanya Balai Pananggahan. Uang itu dikumpulkan dari para ASN untuk memberikan sumbangsi menolong sesama masyarakat. Nggak ada kaitan dengan APBD, nggak ada kaitan dengan dana APBN, nggak ada kok. Dan kegiatan ini bukan kegiatan baru. Di lingkungan masyarakat di seluruh Jawa Barat banyak sekali daerah-daerah yang sudah melaksanakan ini. Dan bagi mereka yang sudah melaksanakan tinggal dioptimalkan layanannya. Bagi belum melaksanakan silahkan dicontoh daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan. Bukan kewajiban, hanya ajakan. Nah, kan? Ya, mari kita nolong sesama kita. Barangkali hari ini kita memberikan sumbangsi pada orang, bisa jadi suatu saat kita yang mengalami kesulitan dan akhirnya ada tempat, ada pananggahan, ada tempat mengadu di mana kita bisa meminta pertolongan. Hanya itu saja, hatur nuhun ya Mbak. Tuh kan guys, itu tuh bukan kewajiban gitu yang harus dilakukan, tapi kayak kita beramal gitu loh guys. Cuman Rp1.000 loh yang intinya itu yang disuruh Kang Deddy Mulyadi lah. Dan itu nggak wajib juga kan ya guys. Tujuannya juga siapa tahu nih ya ada orang lain yang nggak mampu membutuhkan uang tersebut, jadi bisa langsung dipakai. Atau kalau enggak siapa tahu juga diri kita sendiri gitu kan bisa juga pakai uang itu. Gitu loh, ternyata sangat bermanfaat banget, tapi malah dinilai ya negatif cuy. Pentingnya untuk melihat dari setiap kejadian itu adalah sisi positifnya dulu cuy, ya kan? Dan ini detik-detik orangnya yang tadi tuh dipecat ya cuy, denger-denger ya cuy. Sama pemimpin pekerjaannya aja berani ngotot. Waduh, emak yang nyinyir ke KDM Jabar Istimewa dipecat dari pekerjaannya. Wah, yuk coba kita simak nih cuy videonya. Iya. Itu kali mau nyari keuntungan kali. Terserah Bapak ya mau nyari untung. Justru dari awal ya dari saya main snack video, saya main apa, akun saya dihilangkan sampai 7 kali oleh Jokowi. Ya, saya kan gini. Iya. Kalau saya kan Oke. saya juga mas santai juga buat apa juga saya lepas. Iya. Maksudnya begini. Terlepas mau punya permasalahan apapun itu, saya mulai ucap. Iya, saya Karena ngerti setiap Pak. manusia itu kan Justru siapapun. saya dulu ngomong. Karena setiap manusia kan pasti punya masalah. Iya. Hanya caranya saja yang berbeda-beda. Iya. Cuma saya Wih, coba lihat nih guys, yang nonton 9.000 cuy, yang nonton live-nya dia. Duh, nggak bisa kelihatan ya. Ada deh di atas ya cuy. apa yang punya masalah di sana jangan pernah bawa nama saya dalam arti Tidak.
anggota kita di lapangan. Tidak, Kasihan Pak, justru. lah. Makanya saya bilang Iya, tadi, saya Anda pun punya anak. saya ada makanya Iya. saya lihat video tadi kan bawa nama Roxy. Nah, saya bilang itu amat disayangkan. Mbak kerja di sini, saya kerja di sini. Mbak mau menjelekan Jokowi atau siapa, saya tidak masalah, silakan aja. Cuma saya sih berharap satu, jangan pernah menjelekan Desa Roxy di lingkung sini. Tidak pernah saya jelekan, Pak. Tadi Enggak, iya. TikToknya Enggak, ada. gini loh. Coba. Dari awal Coba. saya tidak pernah ini. Cuma ya ada, makanya saya sudah tahu ada orang membuat grup. Dari awal saya sudah tahu. Ya, tapi saya tetap saya tidak mau ambil pusing. Ya, saya tetap bekerja, anteng datang blok langsung jam 10 kurang saya datang, jam 10 buka segala macam. Bahkan saya lebih awal datang daripada yang lain. Saya sering kan duduk di, kalau kalian ada CCTV di tengah, saya datang di setengah 10 masih gelap, saya duduk dulu apa segala macam, saya bikin video ya segala macam. Saya sudah tahu orang pada membicarakan saya di grup, sudah tahu. Oh, si Ismi masuk lagi nih di dalam Roxy, si Ismi gini. Saya tidak peduli gitu, karena saya tidak pernah mengganggu orang lain. Kalau masalah itu saya kurang tahu. Iya. Karena saya juga Tapi tidak- kenapa orang-orang ngerasa di depan saya, Bang? Ini kok repot ya cuy. Ini konsepnya ini bosnya ini merasa diomongin atau gimana ya? Terus si mbaknya ini jawabannya adalah mengungkit dirinya sendiri ya cuy. Baik, tapi kenapa lu ngerasa terganggu gitu kan? Tenan-tenan ini, iya, itu sudah mereka beli. Toko itu dibeli, bersertifikat. Makanya, gitu loh Pak. Jadi, kenapa sih kalian mengganggu saya gitu loh? Saya tidak merugikan orang lain, saya tidak mencuri. Mengganggunya dengan cara apa sih mereka? Justru saya tidak tahu, mungkin dengan kemarin Ini ya. hanya saya rasa gini, itu hanya miskomunikasi aja lah. Silakan diselesaikan sama yang bersangkutan. Makanya saya bilang, itu makanya saya Justru bilang. enggak Pak, kemarin Bapak rame datang ke Masalahnya, toko. nah, iya kan biar klarifikasi dua. Iya, kan saya udah omongin. Hanya pengen gini, sedang hanya Kan saya udah omongin, justru Kamu kesini. enggak loh Pak, saya bilang ya Kamu udah bikin Pak. viral kayak Enggak, gini. sekarang kemarin saya bilang. Caranya bukan seperti Oh enggak, terserah Bapak. Saya mohon maaf, saya bukan viral ya. Dari 2023 Jokowi udah tahu siapa saya. Pak, tolong. Soalnya kita juga ikut jelek juga. Oh, enggak. Udah, Mbak, Pak. Mbak, kita punya anak istri loh. Iya, sama, saya Kalau juga kita punya sampai anak. dipecat gara-gara ini, Oh nanti tidak anak Pak, istri saya makan enggak, apa, Pak? makanya atasan Bapak Mbaknya siapa? nanti bisa Bapak dari PT dilihat apa? gimana, Gitu, kan PT apa? Bapak Kasihan lah sama benar. kita orang ini banyak loh, Mbak. Enggak, iya saya tahu. Saya tahu security ini kan ada PT-nya, Pak. PT apa, PT apa, PT apa. Sana kan gitu, Iya, nggak bisa enggak. kayak gitu, Makanya Mbak. siapa yang Biar selesai nanti mengintervensi? yang bersangkutan saya panggil ke sini. Iya, dia mengintervensi Tolong atasan dimatiin Bapak dulu. gitu. tidak. Atasannya itu sampai kapanpun tidak akan mengintervensi Iya. saya. Ini rasa tanggung jawab saya di wilayah Justru saya kan aja. saya bilang, Ya saya ampun, menghargai debat kalian, panjang nih, kalian. guys. Dengan caranya nggak kayak gini. Enggak, dari kepolisian siapa Pak? Enggak. Wah, videonya lumayan panjang cuy. Masa kayak gini aja dia lihat, Pak. Dia dapat apa sih? Dapat apa Pak? Saya nggak pernah nyari uang dari. Iya, Mas. Justru makanya polisi orang-orang Beragama. miliaran loh nyari uang dari suara saya. Iya, saya Muslim asli, saya bukan keturunan PKI yang sekarang berkembang. Dapatnya apa, Mbak? Saya baru nggak ada untungnya. Bapak lihat Di aja. akhirat dapatnya apa? Nah, iya itu tanggung jawab saya di akhirat. Terutama orang-orang yang berhubungan dengan saya. Urusan dunianya pun harus saya selesaikan sebelum kita ketemu di akhirat. Kalau belum selesai nggak Ya, bisa. terutama petinggi-petinggi di negeri ini yang memenjarakan saya. Widih. Urusannya bukan cuma di dunia, tapi di akhirat dengan saya. Tapi sebelum kita nyampe akhirat ya, saya kejar lagi hak saya selama di Saya dunia. ngobrol dulu deh. Gitu loh. Kita kan mau cari titik terang. Iya. Biar ngobrol juga enak. Saya gini nih, saya tidak melarang Mbak mau live, silakan aja. Tapi Iya. hargai ini ruangan saya dong. Iya, Saya minta silakan. tolong banget. Saya gini, Iya. saya minta tolong hargai ini ruangan saya. Mau bagaimanapun, ini ruangan kecil, ini ruangan saya. Iya, saya hargain Pak. Iya kan? Ya, saya hargain. Makanya saya bilang, Saya minta hargain. tolong. Kalau kalian clear sampai di sini, Saya pasti Iya. nanti kita gini. Makanya saya bilang tadi. Sebentar, gini aja Mbak. Mbak masalahnya apa sih? Kok bisa Mbak pengen ngatur kita di sini? Mbak, bukan pengen ngatur. gini, dengar. Wih, Hah? kaget aku Kamu dengar sumpah. nggak? Kamu kira saya takut sama live ini? Nah. Wow ini. Waduh. Waduh, sumpah gue juga takut cuy dengernya ya cuy. Wah, bapaknya marah sama anak Pak bosnya. Wah, kita habisnya repot juga ya cuy. Yang ditanya apa, yang dijelasin apa gitu kan ya. Tari saya sabar ya. Cengengesan kamu. Matiin, Mbak, tolong, Mbak. Mari. Kenapa? Hah? Ini ya? Mati nggak? Mati. Kenapa Pak? Bukan Bapak baik-baik kan? diam-diam. Itu caranya, Mbak. Ya bukan. Udah bikin Enggak, rusuh di kita sini. ngomong udah Saya didengerin. bukan rusuh. Ya? Hah?
dengan Oksi sekarang? Hah? Oh, tidak bisa. Siapa kau? Ya, siapa saya? Bapak boleh lihat nanti siapa Enggak, saya. kalau rusuh kita nanti bisa tindakan tegas. Bukan, saya baik-baik, tapi kalian seperti Waduh, ini. yang komen-komen lihat tuh ya tuh. Dari tadi? Hah? Dari Saya tadi? baik loh, Pak. Kita udah kooperatif Saya loh. baik loh. Kita udah Kita di sini. Kamu Bukan bisa kayak sampai gitu tadi caranya. Matikan dulu live-nya. Dengar saya ngomong dulu, matikan dulu live. Kalau mau caranya mau baik bukan kayak gini caranya. Kita cari jalan keluarnya. Itu maksud saya. Saya matikan dulu ya, Ya. live-nya ya. Disuruh matikan dulu Ya. soalnya ya, katanya mau mencari jalan keluar. Betul. Baik-baik ya. Oke. Ya. Makasih Oke ya. ya. Ya, kita matikan dulu. Ya ampun, sumpah ini lucu banget gitu loh cuy. Kalau gua ambil kesimpulan, sebenarnya kayaknya itu ya pihak bos itu sebagai atasan, dia itu tidak mau ikut campur dengan permasalahan Mbak ini gitu loh cuy, karena dia udah membuat keramaian di media sosial gitu loh. Si Pak Bos ini takut terkena imbasnya, kayaknya seperti itu ya cuy. Dan singkat ceritanya lagi, kan bapaknya udah banyak ngobrol tuh kan ya. Si mbaknya cuman jawabannya itu kayak agak muter dikit gitu ya cuy. Kayak dia mempermasalahkan orang-orang yang membicarakan di sekitarnya. Yang dimaksud bapak itu bukan seperti itu kan ya. Tujuan si bapak itu kayaknya nih ya, kalau gue ambil kesimpulan, si bapak itu mau cat mbak ini gitu. Supaya toko dia, intinya itu usaha dia itu tidak terganggu dengan permasalahan ini. Kayaknya tuh seperti itu. Dan kenapa tadi si bapaknya sampai marah? Wah, nggak tahu lagi deh ya. Karena mungkin selalu dicela ya setiap omongannya. Kira-kira nih guys, kalau misal kata nih ya, kalian berada di posisi bos itu, kalau misal kata menghadapin posisi seperti ini nih, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan? Ya coba deh komen-komen ya cuy di bawah sini cuy. Kita bakal lihat menurut sudut pandang netizen ya. Ngapain juga di live-in kocak, netizen nggak akan ada yang bela, yang ada kita dukung CBP-nya. Waduh, nggak merasa bersalah, sama pemimpin aja berani debat. Nah betul banget ya cuy. Sebenarnya nggak salah ya kalau kita mau debat, selama kita benar, kita wajib berdebat ya kan. Kalau menurut gua pribadi ya cuy, ini pegawai atau yang punya dipecat kagak mau. Ya juga ya cuy, jangan-jangan dia yang nyamar loh. Ya ampun, bapak jangan dilayanin, nggak bakal berhenti 5 jam ngomongnya. Waduh. Ya, mau gimana ya cuy, kita tetap berusaha mengambil sisi positifnya ya cuy dari kejadian ini. Padahal ya dari segi Kang Deddy Mulyadi, dari pelajaran video yang kita ambil, yang Kang Deddy Mulyadi mau ngebantu orang-orang segitu banyaknya loh cuy. Berombol, wah rombongan ya. Bahkan dari tempat, dari desa lain loh datang juga untuk menemui Kang Deddy Mulyadi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Kang Deddy Mulyadi itu cuman mau memberikan solusi loh cuy. Solusi dengan 1.000 perak itu loh. Jadi dikumpulin gitu kan, entah itu di RT atau di mana gitu kan. Terus uang itu dibuat untuk warga sekitar juga yang membutuhkan gitu. Tapi malah dinilai seperti itu. Dari sini kita banyak belajar ya cuy. Jangan mudah cepat menyimpulkan. Kalau misal kata setiap kejadian ada pikiran kita yang negatif untuk menanggapinya, coba kita tenangin diri dulu, kita pikirkan lagi secara positifnya. Nih dari segi positifnya gimana gitu kan, banyakan positifnya atau negatifnya gitu. Takutnya kalau kita salah ngucap, wah dampaknya itu sangat besar. Gak hanya buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain juga yang mendengarkannya ini loh cuy, ikutan menanggapi permasalahan tersebut. Ya kalau misal kata disupport gitu ya, tapi kenyataannya kalau misal kata sebaliknya kan yang rugi siapa? Kan diri kita sendiri. Sekian dulu dari video reaksi kali ini. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan diskusi netral ya. Kita sama-sama belajar untuk sama-sama mengambil sisi positifnya dari setiap kejadian. Karena tujuannya sama-sama untuk menjunjung tinggi, untuk membuat Indonesia supaya bisa menjadi yang lebih baik dan bisa menjadi negara yang berhasil ya. Nah dari situ kita nggak bisa untuk sama-sama berpikir tentang hal-hal negatif ya. Kita sama-sama berusaha berpikir untuk memberikan yang terbaik, hal-hal positif untuk diri kita, warga sekitar, desa kita, kota kita, sampai negara kita. Jangan lupa juga buat teman-teman tulis tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ya. Ramain, yuk kita diskusi bareng, kita belajar bareng. Dan jangan lupa juga buat support channel ini ya dengan cara klik tombol like dan juga subscribe di bawah guys. Thank you. Tekan tombol loncengnya juga
supaya tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Thank you.